Kesaksian Aep yang mengaku berada di tempat kejadian perkara atau TKP saat melihat Vina dibunuh dan diruda paksa pada tahun 2016 lalu kini dipertanyakan. Diketahui Aep menjadi salah satu saksi kasus pembunuhan tersebut. Namun, belakangan diketahui kesaksian Aep dianggap janggal oleh kuasa hukum Peggy yakni Tony RM. Tony menjelaskan bahwa salah satu kejanggalan tersebut adalah klaim Aep yang menyatakan dapat mengenali wajah para pelaku, khususnya Peggy Setiawan alias Perong. Padahal lokasi kejadian suasananya gelap dan jaraknya sekitar 100 meter. Oleh karena itu, Tony RN meminta agar Aep memberikan keterangan kembali dengan menggunakan alat detektor kebohongan. Ia menekankan bahwa kesaksian ini sangat memengaruhi masa depan Peggy Setiawan. Tony juga menuturkan bahwa jika Aep memang mengenali Peggy sejak tahun 2016, seharusnya Peggy sudah tertangkap sejak saat itu. Seorang warga yang tinggal di belakang SMP Negeri 11 Cirebon, Ferry Irianto, menanggapi pernyataan Aep tersebut. Ferry menyampaikan penjelasan Aep tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan. Dia menegaskan jika kesaksian Aep dapat dibuktikan, ia rela para terpidana dan Peggy dihukum. Ia juga meragukan pernyataan Aep tentang adanya warung di depan tempat kerjanya yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Ferry mengatakan bahwa warung terdekat berada di depan MAN 2 Cirebon, sehingga warung tersebut sudah ada sejak lama namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Selain itu, Ferry juga meragukan klaim Aep yang mengaku bisa melihat para pelaku, termasuk Peggy, berada di lokasi kejadian. Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan. Keterangan Kang, gimana tanggapannya Kang? Ya tanggapannya yang seperti kemarin itu, gitu loh. Karena kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya, semua juga sama lah, gitu tuh. Mungkin menilai si Aib itu bersaksi itu banyak keraguan, pakai masker, gestur tubuhnya, matanya, gini-gini. Ya saya juga sama kayak gitu. Makanya saya kesel kalau memang dia bisa membuktikan dan itu benar. Ya udah, berarti terpidana ini dihukumlah seberat-beratnya. Hanya saja kan turun ke lapangannya itu biar tahu semuanya gitu tuh. Warungnya yang sebelah mana, karena saya juga perokok aktif. Itu tuh kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Kalau lagi nggak punya duit kan belinya ketengan mas. Gitu tuh kalau punya duit ya ke Alfa gitu. Kalau nggak punya duit ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu lengkap di situ. Warung Madura yang sebelah sebelum Alfamart, dekat Alfamart, sama warung yang di depan Mandua. Itu warung yang paling lama dan jauh sebetulnya dari. Iya jauh banget. Jangankan malam, siang pun nggak terlihat ya. Sedangkan dia sama-sama. Dia bilang warungnya di sebelah mana? Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung Deso gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Selain warung, apalagi yang membuat janggal? Yang membuat janggal saya, ya itu aja sih. Pas dia berstatement itu ya, saya langsung kayak pengen geram. Awalnya kan di channel YouTube-nya Pak Dedi itu saya komentar minta di-up gitu tuh, dan dipertemukan. Tapi dasarnya jodoh Allah mempertemukan saya. Pas saya lewat itu tanpa settingan. Ada yang bilang pas pertama ketemu saya ditarik, didorong tangannya sama ajudannya. Kan kelihatan di situ dari warung tuh saya didorong kayak gini. Itu sebenarnya saya izin dulu. Jadi saya nggak mau langsung nyelonong gitu tuh etikanya ya. Jadi saya izin dulu sama ajudannya, Pak. Boleh nggak saya mau berkomentar, Pak? Saya ceritain dulu Pak Dedi masih di warung, terus pas Pak Dedinya keluar dari warung baru saya didorong tuh, tangan saya diginiin, silakan ke sana. Jadi saya meluruskan komentar-komentar netizen yang banyak, dikiranya saya ada kong kali kong, ada gimana. Sosok Aep kini disorot seusai pengakuannya menyaksikan Vina dan Eki dibunuh pada tahun 2016 silam.
Pria berusia 22 tahun itu disebut-sebut saksi kunci kasus Vina Cirebon. Adapun Aep merupakan seorang pria yang bekerja di sebuah bengkel cuci steam di Cirebon, Jawa Barat. Bahkan kini Aep dihujat netizen hingga masyarakat setempat lantaran pengakuannya yang dianggap meragukan. Apalagi pengakuan Aep, si saksi kasus Vina Cirebon ini berbeda antara tahun 2016 dan 2024. Bahkan pengakuan Aep jadi sorotan karena melihat jelas wajah Peggy di lokasi kejadian. Padahal dari jarak 100 meter, bahkan saat itu di lokasi disebut sangat gelap. Apa yang ia katakan hingga berujung pada Peggy Setiawan ditangkap ternyata berbeda dengan yang pernah diucapnya pada persidangan 8 tahun lalu, tepatnya 2016. Perbedaan pengakuan itu diungkap oleh pengacara Hotman Paris yang juga turut menangani kasus Ovina pada Kamis 30 Mei 2024 lalu. Pada tahun 2016, Aep dalam kesaksian menyebutkan nama para pelaku yang kini menjadi terpidana, tapi tidak dengan nama Peggy Setiawan. Hotman Paris juga menyoroti Aep yang kini justru memberikan kesaksian berbeda. Di tahun 2024, Aep mengaku melihat Peggy Setiawan terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya. Berkat kesaksian Aep tersebut, Peggy Setiawan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aep mengaku kala itu melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy Setiawan dan segerombolan pemuda yang kini sudah menjadi terpidana. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aep dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aep dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aep dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aep dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aep dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Polda Jawa Barat mulai memeriksa Suharsono alias Bondol, teman Peggy Setiawan alias Peron. Bondol datang bersama teman Peggy lainnya, yakni Suparman dan Sandi Ibnu Jalil alias Ibnu. Mereka datang pada Jumat 31 Mei 2024 lalu, sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Sebelum masuk gedung Ditreskrimum, Bondol sempat diwawancarai awak media dan menyatakan bahwa polisi salah tangkap. Suharsono mengaku pada 21 Agustus 2016 atau saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Peggy tengah berada di Bandung. Sebelumnya diketahui, Polda Jabar menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Peggy ditangkap di kawasan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 lalu setelah buron hampir 8 tahun. Namun penangkapan Peggy ternyata mengundang pro dan kontra. Peggy disebut korban salah tangkap, namun ada juga yang menyatakan bahwa Peggy tidak bersalah karena tidak ada di TKP pada saat peristiwa tragis itu terjadi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.